terlalu kurangnya penjelasan. Aksi. Tapi kalau penjelasan ya bawing loh bos. Iya. Akhirnya itu tadi kita gunakan ilmu kebatinan. Dan akhirnya kita merasa lebih diterima di luar daripada di rumah. Itu loh masalah. Ketika kita lebih merasa diterima di luar daripada di rumah, disitulah gap di keluarga terjadi. Ya sampai kadang-kadang kita merasa keluarga itu lebih musuh daripada konco. Iki sih sakit loh bos aja nih bos. Untuk berbagi hubungan rumah tangga. Penyesuaian itu tidak dilakukan oleh satu pihak, tapi dua belah pihak. Iki yang menyesuaikan karo. Jadi ojo, makanya jangan pernah merasa berkorban. Karena ketika seseorang merasa berkorban, maka dia merasa dia saja yang menyesuaikan pasangannya. Padahal pasangan juga lagi menyesuaikan ke kita. Itu sebabnya aku ngomong untuk toleransi harus dibiarkan dulu berjalan, setelah itu dibahas, Dan dikomunikasikan. untuk proses ke arah pembahasan itu misalnya nih, Zaza suka soto, istrinya suka sate. Podo ese, tapi beda mburine. Iya, oto ambek ate. Nah, dari sini Zaza dongkol. Aku wis seru, aku gak seneng soto sate kok dijak andok sate. Tapi dalam prosesnya, dalam pelaksananya ini ditahan dulu. Sampai dengan emosi turun. Ketika sudah bisa bicara, dikomunikasikan dengan baik. Seperti itu kan? Iya, jadi mungkin nanti untuk soto dan sate yo. Lho Mas, karepku iku aku pengen andok sate iku ketika sampean sering soto, golek nang nggon sing ono satene ambek sotone. Atau sampean ngancani aku mangan sate sik, entuk sampean tak kancani mangan soto. Selesai. Gak perlu dongkol kan? Gak perlu. Padahal ya ono wayahe, padha ngerti ini. Dan ketika aku menerapkan hal ini, progres dalam kehidupan berumah tanggaku sendiri. Iku yo alhamdulillah berprogres dengan baik. Dari yang tidak ada Tidak ada tetet. Tapi mek tanganmu tok sing mlebu. Gak apa-apa. Motor ini dari yang tidak mengenal satu sama lain, sama sekali ketemu di pelaminan. Kenalan di pelaminan. Jangankan waktu akad nikah jajar. Enggak jajar. Jadi aku mari akad nikah iku ditemokno gawe foto-foto tok. Gak ngomong gak apa. Jejer kon salim ngono-ngono tok. Wis berusaha mesra iku ya. Wis. Padahal kurang kenal. Foto sampai asar, iku bojoku anti untuk njawel nggawa tanganku. Gandeng gak gelem. Sampai asar. Wis bos. Sampai kemarin aku sempat ada di satu momen nganterin dia untuk membeli makanan kesukaannya. Jadi aku waktu jalan mau ngajar Kemerat, terus dia melihat ono wong dodol cilok Bandung. Pon mandek mriki mawon kalau tak melampak gak lah sebagai suami yang baik dong. Ya. Muter aku sret tak cedekno nek dodol cilok Bandung. Wis mari dodol nang gone iku wis tuku, ternyata ono wong wedok moro parkir ngarep mobil. Ngomel dong aku dong. Tar wis. Ombawon bentrong aku. Kesulitan nih. Terus karena aku jembek, ternyata istriku baper. Karena dia merasa juga pernah melakukan hal itu. Jadi rumah sok tak sindir pisan. Kan aku pakai bahasa-bahasa telulu ngono-ngono iku lho. Terus karena dia merasa baper, lha terus iki apa? Tengah dalan mari ngono. Iki apa sih? Cara komunikasi ini? Lho nggih, kan nggih, kula kan jenenge kula sing salah. Karena saya yang terlalu baper aja, ya udah. Lho itu dalam perjalanan kok sepi. Masa nggih omong-omong ngeten sepi, oh ya gak sepi ya. Oh ya mar guyu-guyu pisan. Yes, aku. Yang sita. Emang kene mar ekar-ekaran lho. Terus kene saya guyu, progres banget lho kita. Dari kira guyon. Jadi ketika dihadapi dengan logika yang benar atau mengambil momen yang benar, maka kejadian apapun akan tidak perlu proses lama untuk menyelesaikannya. Enggak. Langsung cair. Jadi kan masing-masing pihak dari toleransi itu sudah bisa tahu, oh iki kapan wae moring-moring, penyelesaiannya ya opo. Dan seberapa lama masalah ini akan cepat selesai. Dan bojoku ngerti lah, aku jawab apa dan aku lagi gak seneng sampai jawaban itu. Der, kok jenengan jawabin ngoten? Enggak, aku biasai, bojo. Kok ero.
Yo, kan aku wis kepek kan yo izin dong. Ya kan modern langsung. Iya. Ya kepek aku. Tetap gengsine wong sih ono ya. Iyalah. Karena gengsi itu yang membuat hidup itu indah. Nah, ini kemarin ada juga salah satu kejadian yang apa namanya? Kan sekarang ini kalau kita ngomong orang merasa bersalah itu banyak. Tapi mengakui kesalahannya kepada orang lain yang bersangkutan dengan kesalahan kita itu kan nggak banyak. Ya. Ini menurut Zaza, orang yang kenapa sih orang tidak banyak mengakui kesalahannya, nggak banyak mau mengakui kesalahannya di depan orang lain? Karena selama iki balik mana nanggone pendidikan Jawa. Kenapa ngomong pendidikan Jawa? Karena aku digedekno nih. Ya, Pendidikan mayoritas iku orang dicita seperfect mungkin tanpa ono kesalahan. Zero tolerance. Sekarang robot banget lah. Akhirnya ketika dia menyebutkan kesalahannya, dia merasa lagi disalahkan. itu error gitu ya. Iya, aku lagi dilemahkan, aku lagi dihujat, lagi ditelanjangi lah. Iku makanya gak gelem. Walaupun dia tahu dia lagi salah. Karena kita nggak pernah diajari kok untuk manajemen kesalahan iku ya apa. Sampeyan tahu dikandani gak apa-apa le, anjane menungso iku nggone salah. Tapi kamu perlu belajar. Atau ketika sampeyan gawe salah langsung disikat. Sampean. Aku aja ngomong sobat ngopi ya lagi nonton ya. Aku ya. Kalau dari saya, ya karena pendidikan kita nggak jauh beda, lingkungannya ya, walaupun secara kultur ada perbedaan. Kalau Zaza kan di lingkungan pesantren toh, kalau saya di lingkungan yang standar aja. Ini memang umumnya orang-orang di sekitar saya, termasuk keluarga saya juga seperti itu. Jadi termasuk ketidakterimaan saya waktu beranjak dewasa adalah ketika saya mendapatkan prestasi atau ranking bagi orang sekeliling saya itu adalah prestasi tinggi dan diapresiasi, di keluarga saya nggak ada. Lah iya. Tapi ketika ranking itu turun, muah. Makanya kan terlalu kurangnya penjelasan. Aksi. Tapi kalau penjelasan ya bawing loh bos. Iya. Akhirnya itu tadi kita gunakan ilmu kebatinan. Dan akhirnya kita merasa lebih diterima di luar daripada di rumah. Itu loh masalah. Ketika kita lebih merasa diterima di luar daripada di rumah, disitulah gap di keluarga terjadi. Ya sampai kadang-kadang kita merasa keluarga itu lebih musuh daripada konco. Iki sih getil loh bos ajane bos. Saya tahu ya apa sih konsepnya ngono lho. Lah, itu kan terjadi di banyak keluarga ya. Iya. Dan ini kan menurut Zaza untuk memutus mata rantai itu seperti apa? Selesaikan dulu dirimu. Stop di kamu. Tanpa menyalahkan orang tua loh ya tentunya. Karena orang tua sudah melakukan yang terbaik menurut beliau. Ketika dia melakukan yang terbaik loh bos. Terus ini salah gak lepor dah. Loh ya kan gini. Menurut teorinya seperti ini. Iya, kalau kita makanya kenapa aku selalu ngomong pendidikan bukan untuk kita menyalahkan pendidikannya, tapi untuk kita mengetahui ada kesalahan di situ. Ketika kita udah tahu ada something miss atau ada mistake di situ, makanya kita harus memberhentikan kesalahan itu dan kita harus growth agar nanti keturunan kita lebih enak. Jadi tetap dengan positive thinking ya, dengan berpikir yang positif ya. Artinya tanpa menyalahkan. Tapi lah ngono gak mlebu positive thinking, mlebu ngono positive feeling. Merasakan. Rasane ya wis karena thinking, memikirkan dan merasakan ini dua hal yang berbeda loh. Ya. Karena gini menurut saya tanpa menyalahkan salah satu pihak. Iya. Tapi dengan tahu ada kesalahan. Iya. Kadang kan gini, tahu kesalahan akhirnya labrak. Iya. Kebanyakan dari kita kan seperti itu, dan lingkungan kita. Labrak iku tergantung mana. Artinya gini, misalnya aku sama Zaza, koreksi. Karena kita berdua tuh, aku ada tukang labrak. Kita berdua nih,
Zaza tahu saya ada kesalahan. Zaza langsung konfrontasi ke saya. Iya. Tinggal saya kan nerimanya kan. Iya. Saya ngerti Zaza, saya tahu cara komunikasinya. Oke, saya anggap itu koreksi. Iya. Lah banyak orang ketika melihat ada kesalahan di sini, Iya. labrak akhirnya ben ngapokno. Iku Tapi kan sih. tujuannya Zaza kan enggak. Enggak, aku mau ndodono. Terima gak iku urusanmu. Heeh. Padahal mbak ketika aku konfrontasi yo, misalnya ono misunderstanding. Tak konfront, seikat. Tapi ketika di jalan, oh iya berarti kan bener aku sing salah sepurane. Sesimpel iku gaya aku. Lah, menerima logika orang menerima konfirmasi. Artinya ketika kita punya sudut pandang dan sudut pandang itu kita itu ternyata keliru menurut orang lain, kita masih bisa menerima ide orang lain loh atau omongan orang lain. Iyalah kudu lah. Tapi kan nggak banyak yang bisa seperti itu. Makanya butuh sinau. Loh ya, ayo makanya nek ndelok rene, ayo komentar. Ayo kita sinau bareng. Oke. Sembulut iku lho yo. Iya. Pembicaraan kita iku sesimpel untuk urusan iku mang. Aslinya simpel. Simpel. Tapi bau lah urusannya. Oh, ketika dilalar selesai, Pak. Itu sebabnya kenapa aku ketika jelasno kitab cekelanku, Aqidatul Awam, iku dalam waktu sejam, iku mentok iso njelasno rong nadom. Karena logikanya dibolak balik jelas iki. Jadi mapan logikanya. Karena kalau kita nggak memapankan logika itu bahaya loh. Bahaya. Bab uluhiyah soalnya. Iya. Dan itu akan menjadikan generasi-generasi yang tidak mapan secara logika Iku masalah. uluhiyahnya. Loh, langsung Mas, gak apa-apa salaman. Aman kok nang kene. Aman. Ngapunten tapi gak sok ngadeg aku ya Allah. Coach basketku. Oh ya. Oh, iya. Sing membentuk aku. Iki berarti sama biro itu. SMA 1. Sama satu kota. Iya. Ya saya anu toh, saya syukron. Oh iya, dan beliau sing ngurui aku tentang pola berpikir gimana pun caranya iki kudu gol. Gimana pun caranya. Iki misalnya beliau ngasih apa ya? Teknik. Ngasih satu target ngono. Boy apa caramu? Kudu selesai. Punya otak kan? Punya Ya, pikiran kan? Iya. Lah ya wis, kenapa kamu harus menggantungkan ke saya? Pakai dong. Karena karakteristikmu untuk menyelesaikan ini beda dengan aku, beda dengan yang lainnya. Iya. Walaupun goalnya sama ya. Waduh. Keren tuh. Paling simpel. Waktu itu beliau njaluk apa ya? Pokoknya ono satu barang lah. Apa tuh iki? Loh, Mas, iki agak butuh ulasanmu. Ya apa caranya ono? Punya otak kan? Itu mungkin terdengar jahat yo. Iya. Dan dulu aku mikirku jahat. Sakarepe dhewe. Tapi ternyata dari situ aku belajar problem solving. Sesuai dengan karakteristik kemampuan dan apa ya? Makanya rasa dan logika beda. Logika aku ngomong dia jahat. Tapi rasaku aku merasa dipercaya. Aneh gak sih? Dia percaya aku untuk menyelesaikan problem ini, untuk solve problem ini. Walaupun logikaku, kan enak awakmu, gak ada mikir. Padahal secara tanggung jawab, Iku tanggung jawabmu. ketika meleset Zazang lakoni iku, tanggung jawabnya dek luwih dhuwur maneh. Iya, iku lho. Respect banget aku. Kita salah dikit ya. Dari Finanzil. Nah niku intinya tetap balik ke komunikasi, tapi kadang ada salah satu pihak yang egois. Pripun tipe? Kalau ya itu tadi, kalau orang yang egois, makanya egois itu akan selalu dekat dengan self love. Akan selalu dekat. Batasnya setipis tisu. Batasnya setipis plastik. Transparan soal. Iya. Ketok ya. Ketok.
tapi dijebol angel. Iya. Tapi ketok. Jadi ketika kita ngomong seseorang yang egois, orang egois itu rata-rata narsistik. Di mana dia merasa kepentingannya harus didahulukan dan kepentingannya lebih penting daripada kepentingan orang lain. Di mana orang lain harus merelakan kepentingannya demi kepentingan si orang ini. Oke, kata-kata kepentingan dia diulang lagi nih. Soalnya gak nemu diksi liya ngono. Ya karena serumit itu memang. Iya. Misal kalau aku egosentris, terus aku kepingin tapping. Sing iso tapping, sing ngerti alat dan lain-lain, sampean. Kalau aku egois pasti aku ngomong, Mas apa sih sampean niku? Iki lo kan sesuai, aku akan menjadi sedikit manipulatif. Ben sampean merasa bersalah dan menuruti kemauanku. Padahal di saat itu sampean juga repot atau sakit atau apapun itu. Iku egois. Kalau self love gak. Misal aku butuh, loh iya rek sing iso iki Mas Najib. Ternyata beliau gak iso karena sakit. Aku akan nyari cara, ben gimana kepentinganku tetap berjalan. Tanpa harus menginjak kebutuhan sampean untuk apapun itu. Aku akan golek alternatif. Makanya ketika wis ngomong egois, wong egois dijak omong-omongan wis gak ketemu. Sarannya gimana kalau untuk orang egois kon sinau aja kayak egois ngono. Iku kan buka diri, menerima aku egois. Iya, iku dhisik. Iya. Kau menerima itu dulu. Aku egois. Orang egois gak akan iso nerima tapi. Mana mungkin aku sudah bertoleransi kok kamu ngomongnya aku egois. Hei, kamu yang sadar. Tapi yang lihat yang tahu kamu itu bukan hanya kamu. Iya, wong liya. Ada orang lain yang lebih tahu juga. Dengar-dengar orang lain lebih netral perasaannya daripada kamu. Kalau kamu ada kepentingannya loh. Iya, dan kalau kita ngelihat diri kita gak wani ngomong egois, iso ada kepentingan, ada trauma dan lain-lain. Karena gimana pun orang Indonesia emang dididik untuk menghindari masalah. Menghindari masalah ya, ini ya berat. Dididik dan mengalihkan masalah ke orang lain. Iya, dididik. Orang Indonesia dilatih untuk mengambing hitamkan orang lain, dilatih untuk menghindari masalah, itu orang Indonesia. Bukti nih. Contoh, kalau misalnya nyari kambing hitam, ketika anak-anak kecil, yang dia di masa-masa golden age, sing nempel banget semua memori ku. Ketika dia kesandung, sing disalahno sapa? Karena dia meleng atau barang sing nyandungi. Sing nyandungi. Atau orang yang bikin kesandung. Ya pasti disalahno kan iku. Padahal dia ya punya andil di situ karena dia meleng. Ya pun ya anjir dia arek cilik meleng ya wajar. Makanya kita butuh koreksi ke dia agar next lebih fokus. Nah, penyampaian kadang gini, bertindak. Banyak kan orang yang bertindak tanpa memberi alasan. Pendidikan kita kan seperti itu. Iya. Contoh, ya itu kayak tadi, nyalahno sing nibakno. Gak tahu si anak kecil ini gak dikasih pengertian. Iya. Dan itu akhirnya yang nancep di otak di memorinya anak kecil ini. Ketika anak sing menyakiti aku terasa sakit, berarti orang yang membuat aku sakit, entah itu menurutku bener tak salah ya, orang itu sing salah. Karena membuat saya sakit. Terus mari ngono, kenapa ngomong kita dilatih untuk menghindari masalah? Seringkali kita salah ya. Terus dak woreng-woreng sing gak sepadan ngono lho. Tidak fokus di masalah yang bikin kita salah. Iya fokusnya kamu gak boleh salah. Oh. Akhirnya kita menghindari. Itu sebabnya banyak banget orang yang bersekolah. Sing ketara banget nanti di SMP ngono iku akan terlihat. Ketika dikongkon ngomong sesuatu, gak gelem ngomong. Wis ono nang lambe iki. Tapi ketika guru ngomong, apa jawabannya? Gak gelem. Gak berani mengeluarkan jawaban. Wedi salah. Emang lek salah lapo kan tugas gurumu gak minterno, Bos. Lah sering kali guru-guru gak minterno. Memberi tekanan. Malah menghukum untuk kesalahan. Iki gak ngomong
tentang dek nakal ya, bukan untuk sikap kenakalan yang itu emang harus dikoreksi. Tapi tentang pembelajaran. Arek gak iso sinau. Mbok ancene areke kurang, arek sing kurang, atau bisa jadi kan gurune sing kurang. Termasuk kejadian hari ini. Apa tuh? Aku tadi masuk di salah satu kelas. Ada guru lain, ini guru piket. WA saya, apakah kelas ini ada tugas? Kok ini masih ada yang standby di kelas? Karena kelas saya kan di ruang lain. Tak geret ke ruang lain. Tidak ada tugas dari saya, Pak. Tak balas gitu. Kok nggak ada balasan lagi? Aku minta salah satu petinggi kelas. Iya, ketua kelas. Ketua kelas dan beberapa orang untuk jemput. Datang ke lab, datang ke ruangan yang saya pakai. Iya. Iwang keperujut lab. Tak tanya, siapa yang bilang ada tugas dari saya? Gak ada yang mau ngaku. Kamu sudah membohongi guru lain. Iya. Tak marahi, jedas. Tapi akhirnya saya kasih tahu, kenapa saya marah? Saya nggak suka kamu bohongi guru lain. Itu kesalahanmu. Ya. Saya marah bukan marahi kamu, tapi tindakanmu itu yang salah. Ya. Menurut Zaza ya apa? Kalau saya Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.